Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menjaga firman-Nya. Yesus berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Saya percaya kalau Anda mendekat kepada Tuhan, Anda mendengar suara Tuhan, Anda mengerti firman Tuhan, Anda mengenal siapa Tuhan yang menyelamatkan hidup saudara, Anda akan hidup di dalam segala kelimpahan. Katakan amin yang percaya. Hari ini saya akan menyiapkan suatu khotbah. Saya percaya bahwa setiap khotbah harus kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu memagari pelayanan saya untuk tertib di dalam pikiran saya untuk tunduk kepada Alkitab. Saya ulang lagi. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, harusnya kita punya ketertiban tunduk kepada Alkitab. Bukan Alkitab tunduk kepada pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Nah, menurut saya firman Tuhan adalah manual book untuk kita. Di sana banyak rahasia-rahasia bagaimana kita menjalani hidup ini. Di situ Anda bisa dapatkan di 66 kitab itu. Ya. Dan saya buka khotbah saya hari ini, judulnya siapa yang ingin tahu rahasia umur panjang dan hidup bahagia. Ini yang dicari sama orang. Ya. Sejak zaman raja-raja, mereka mencari bagaimana rahasia umur panjang. Bukan hanya umur panjang, Pak, Bu, tapi hidup bahagia. Apa gunanya Anda umur panjang tapi Anda gak hidup bahagia? Saya buka khotbah saya hari ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Dan inilah pertanyaannya. Anda siap? Saya akan bertanya kepada Anda dari Mazmur pasal 34 ayat 12. Saya ambil dari terjemahan NET, New English Translation. Do you want to really live? Apakah Anda benar-benar ingin hidup? Siapa yang ingin benar-benar hidup? Bukan asal hidup, tapi hidup yang berkualitas. Siapa yang ingin? Kita semua ingin hidup yang berkualitas. Would you love to live long and happy life? Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Apakah engkau ingin benar-benar hidup? Apakah engkau ingin umur panjang dan hidup bahagia? Ini dari Alkitab saudaraku. Saya kutip dari NET. Hampir sama dengan bahasa Ibraninya, terjemahan Ibraninya. Saya suka terjemahan ini karena menampilkan bahasa Ibraninya yang sesungguhnya. Ya, kalau Anda lihat di TB berbeda. Saya ambil dari NET. Apakah Anda benar-benar ingin hidup? Apakah Anda ingin umur panjang dan hidup bahagia, happy life? Pertanyaan ini ada di dalam Alkitab, saudara. Ya, kita semua sukalah pasti dengan umur panjang, hidup bahagia. Lalu apa syaratnya? Apa syaratnya? Kita mau baca mulai ayat 11. Ya, saya akan tunjukkan di dalam Alkitab. Dikatakan, marilah anak-anak. Siapa anak-anak itu? Dia bicara pada kita. Kita adalah anak-anak Elohim.
Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Ini dari terjemahan NIT ya. Aku akan mengajarkan engkau apa artinya takut akan Tuhan. Ayat 12. Apakah engkau ingin benar-benar hidup? Apakah engkau ingin umur panjang dan hidup bahagia? Ayat 13. Maka pastikan engkau tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Atau menggunakan ucapan yang menipu. Ayat 14. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang benar. Berusahalah untuk perdamaian dan dukunglah itu. Kalau Anda cek di Alkitab Anda agak berbeda. Ya, ini saya terjemahan NIT. Nah, kita perhatikan ayat 11 tadi dimulai dengan marilah anak-anakku. Anak-anak, artinya apa? Artinya Bapak sedang bicara, Elohim sebagai Bapak kita sedang bicara kepada kita semua. Aku akan mengajarkan engkau apa artinya takut akan Tuhan. Dalam gereja Tuhan kita punya banyak pemahaman tentang takut akan Tuhan. Tapi sayangnya masih banyak gereja yang mengajarkan tentang takut akan Tuhan ini dari pandangan perjanjian lama. Bukankah kita sudah hidup di perjanjian baru ya? Mereka selalu berkata bahwa takut akan Tuhan itu sama seperti takut kepada seseorang. Kalau Anda salah, Anda akan dihukum. Kalau Anda melakukan sesuatu yang enggak benar, Anda akan takut terhadap orang itu. Anda akan menerima penghukuman, Anda akan menerima konsekuensinya. Takut Tuhan murka, takut Tuhan menghukum. Ketika Anda melakukan kesalahan. Tapi, puji Tuhan, kita mendapatkan satu kebenaran firman Tuhan di kitab Roma yang berbunyi, Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saudara ketika lahir baru, saudara bukan menerima roh perbudakan, tapi saudara menerima roh keputraan. Roh kudus, roh anak. Yang tidak membuat kamu takut lagi. Jadi kita sekarang sudah menerima roh kudus, roh anak. Ini memberitahu kepada kita orang percaya. Roh Kudus memberi pewahyuan kepada Paulus untuk memberitahukan kepada kita, kamu tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Perhatikan kata lagi. Dan konteks di situ adalah tentang, tadi Pastor Lili sudah menggarisbawahi bahwa hubungan kita sama Tuhan itu bukan agama, tapi tentang hubungan. Tentang relationship. Jadi konteks di situ adalah tentang hubungan kita orang percaya kepada Elohim. Sebagai anak-anak Elohim. Sebagai anak-anak Elohim, saudara dan saya tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat Anda takut menyembah Tuhan. Takut untuk mendekat kepada Tuhan. Buang jauh-jauh itu. Jadi takut seperti apa? Takut seperti budak. Engkau takut akan Tuhan seperti seorang budak dengan tuannya. Anda harus tahu dia adalah Bapak Anda. Dialah Bapak Anda. Dia ingin Anda selalu mendekat kepada dia, punya hubungan sama dia, punya intimasi sama dia. Kalau Anda takut, Anda gak akan bisa dekat sama orang yang Anda takuti. Apakah takut akan Tuhan itu ada? Oh ada. Tapi menurut definisi di Mazmur ini, takut akan Tuhan terlihat bagaimana Anda berkata-kata. Mungkin ada orang berkata, oh aku takut akan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa menjaga mulutnya. Mereka gak bisa menjaga lidahnya.
dari perkataan yang jahat. Karena ayat selanjutnya berkata seperti ini, ayat 12. Apakah engkau ingin benar-benar hidup? Apakah engkau ingin umur panjang dan hidup bahagia? Maka pastikan engkau tidak mengucapkan kata-kata yang jahat. Atau menggunakan ucapan yang menipu. Jadi apa artinya takut akan Tuhan bagi orang percaya? Jaga mulut saudara. Jaga lidah saudara. Pagari lidah saudara, pagari mulut saudara. Dan ini semakin berkurang. Terus terang semakin berkurang. Banyak orang-orang percaya pun gampang komplain, gampang menggerutu, gampang memfitnah, gampang menjelek-jelekan orang. Sebarkan hoak di media sosial. Gampang merendahkan orang. Dan seringkali mayoritas orang menganggap itu sebagai kebenaran. Ketika orang posting di sosial media sesuatu yang gak benar, yang hoak, yang memfitnah orang, mayoritas tidak selalu benar. Kita ingat di Perjanjian Lama, mayoritas orang Israel berkata tidak benar tentang apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika mereka diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. 12 pengintai, yang 10 pengintai mengatakan kita tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian itu. Padahal Tuhan berfirman, aku akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Pergi dan kuasai. Tapi dari 12 pengintai, mayoritas mengatakan hal yang buruk tentang negeri yang dijanjikan Tuhan ini. Berapa banyak yang mengatakan yang buruk? 10. Gambaran dari hukum Taurat. Hanya 2, Yosua dan Kaleb, mengatakan kami sanggup untuk masuk ke negeri itu. Menduduki negeri itu. Mayoritas belum tentu benar, saudara. Sebab itu gereja jangan lihat jumlah jemaatnya. Belum tentu gereja, maaf, kalau jumlah jemaatnya banyak. Belum tentu yang diberitakan benar. Ya. Dan mayoritas dari mereka menerima konsekuensinya akhirnya. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian dan mereka mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang masuk yaitu Yosua dan Kaleb. Kita tahu semua ceritanya. Dan Yosua Kaleb hidup sampai umur panjang. Bahkan Kaleb di umur 85 tahun. Dia berkata, aku masih kuat sama seperti ketika Musa mengutus aku 45 tahun yang lalu. Ketika mengutus aku untuk mengintai tanah perjanjian itu. Jadi kekuatannya Kaleb masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Jadi usianya itu 85 tapi kekuatannya masih 40. Kakinya masih kuat. Matanya masih gak burem. Ototnya masih kuat. Kenapa? Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Karena dia percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Jangan pernah meremehkan tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Iman itu sangat menyenangkan hati Tuhan. 1, iman. Orang benar hidup oleh apa? Iman. Saudara hidup oleh apa? Iman. Anda pernah melihat Yesus? Anda pernah melihat mempelai saudara? Seperti Ribka. Ketika Ribka dijemput sama hambanya Abraham mengatakan kepada Ribka, ikut aku, kamu akan menikah dengan orang yang belum kamu pernah lihat. Dan Ribka ngomong, ya aku mau. Itulah Anda dan saya. Adalah mempelai perempuan Kristus. Jadi Kaleb percaya kepada janji Tuhan. Kita lihat tentang Kaleb. Tuhan berkata apa? Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain roh yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Artinya dia percaya sepenuhnya dengan pemeliharaan Tuhan. Dengan perlindungan Tuhan.
Dia percaya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasuki itu dan keturunannya akan memilikinya. Bukan hanya dia yang dibawa masuk, tapi keturunannya juga akan dibawa masuk. Dan Tuhan ngomong, aku suka orang ini. Karena rohnya berbeda. Setiap saya akan membawakan firman Tuhan di atas mimbar, Tuhan selalu berkata apa? Aku ingin engkau mengobarkan hati jemaatku, hati umatku, dan impartasikan roh iman kepada mereka. The spirit of faith, roh iman. Saudara bukan orang Kristen biasa, saya berdoa di sini bukan orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang melampaui, yang hidup di dalam alam supranatural seperti Pastor Lili, gembala Anda. Saudara orang Kristen yang memiliki roh yang lain, seperti Kaleb. Itulah roh iman, the spirit of faith. Kita semua ingin punya the spirit of faith. Apa itu the spirit of faith? Kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis. Ini mengutip di dalam perjanjian lama. Seperti ada tertulis, aku percaya, I believe, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi roh iman itu adalah aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Berkata-kata tentang janji Tuhan. Anda harus sefrekuensi sama Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan, dunia ini selalu menekankan apa? Perbuatan. Dunia ini selalu menekankan perbuatan. Mereka berkata, wah gak penting perkataan itu. Yang penting itu apa yang harus kamu lakukan? Perbuatan itu yang penting. Nah, kalau Anda pikir-pikir, ya masuk logika lah. Oh iya ya, masuk akal ya. Tapi ingat, sebagai warga kerajaan sorga, seperti pada mulanya, ketika Elohim menjadikan manusia, menciptakan manusia, dan mengatasi segala ciptaannya. Dan ingat, Tuhan menciptakan manusia serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Karena itulah kita ini semua warga kerajaan surga. Saudara diciptakan untuk apa? Untuk memerintah. Destin to reign. Anda ditakdirkan untuk memerintah. Memerintah dengan apa? Speak the word. Perkatakan firman Tuhan. Sekali lagi perkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anda diciptakan seturut gambar Tuhan. Serupa gambar Tuhan. Anda tidak diciptakan serupa dengan monyet. Seperti teori evolusi. Anda diciptakan serupa dengan Tuhan. Anda diciptakan serupa dengan pencipta. Dan bagaimana Tuhan menciptakan? Bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu? Dengan apa? Berkata-kata. You speak, you see. Jadi, hak istimewa warga kerajaan Tuhan adalah berkata-kata. Itulah hak istimewa kita. Kita punya kuasa di dalam perkataan kita. Hati-hati. Saudara dan saya sudah diberi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa itu ada di perkataan kita. Anda berdoa untuk orang sakit sembuh. Anda mengusir setan, setan takut. Jangan kebalik, Anda mengusir setan, Anda yang lari. Ya, Anda punya kuasa. Kalau kita ingat sebelum Adam jatuh dalam dosa, Adam berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Hanya dengan berkata-kata. Amin saudara? Manusia cukup berkata-kata pada waktu itu. Dan binatang pun taat kepada Adam. Nah,
Sekarang kuasa itu sudah hilang. Sebab apa? Ada dosa masuk. Kuasa itu sudah hilang. Dosa masuk. Kita menjadi lemah, kita jadi tua, kita jadi sakit. Dan ujung-ujungnya mati. Di mana otoritas itu sekarang? Ada di debu. Jatuh. Mahkota yang tadinya Tuhan tuh taruh di atas kepala Adam. Alkitab katakan Tuhan memahkotai Adam dengan kemuliaannya. Sehingga semua ciptaannya taat kepada Adam. Tapi puji Tuhan, Adam kedua, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengembalikan apa yang hilang di Taman Eden. Yesus mengembalikan kemuliaan Tuhan yang hilang itu. Jadi warga kerajaan surga punya hak istimewa untuk berkata-kata. Itu sebabnya iman adalah speak. Anda berkata-kata, roh jahat tunduk, sakit penyakit tunduk kepada otoritas yang kita miliki. Di dalam nama siapa? Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan. Kita buka. Kisah Para Rasul pasal 1 aja ayat 8. Ada enggak? Oke. Saya bacakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita sudah diberi kuasa sama Tuhan. Pakai kuasa itu. Banyak orang anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa mereka sudah punya kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Anda punya hak istimewa. Anda memiliki kuasa yang di mana dunia tidak memilikinya. Sama seperti pahlawan-pahlawan iman di Ibrani pasal 11 ya. Oke, next. Di Petrus kita lihat, mungkin Anda bertanya-tanya seperti ini, Pak itu kan Mazmur, itu kan perjanjian lama Pak. Kita ini hidup di perjanjian baru, ingat ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda 1 Petrus 3 ayat 10 ini. Petrus mengutip Mazmur 34. Artinya yang tadi kita baca Mazmur 34 itu juga berlaku untuk kita umat perjanjian baru. 1 Petrus ayat 3 ayat 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dia mengutip Mazmur tadi. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Saya tanya, siapa yang mau melihat hari-hari baik? Ya. Kita semua kepingin melihat hari-hari baik kita. Sekalipun dunia mengatakan hari-hari ini akan jadi gak baik. Tapi di dalam Tuhan, inilah janji Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi bukan hanya panjang umur, tapi Anda bisa menikmati hari-hari baik. Ini adalah kutipan dari Mazmur 34 yang barusan kita baca tadi. Tapi ini ada di perjanjian baru. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa, loh Pak tadi itu kan perjanjian lama Pak. No, ini dikutip kembali oleh Petrus. Ini berlaku untuk kita juga, umat perjanjian baru. Jadi Tuhan ingin saudara ini panjang umur dan melihat hari depan Anda penuh dengan hari-hari yang baik. Penuh dengan hari-hari yang baik. Saya berdoa saudara akan mengalami banyak hari-hari yang baik. Dan rahasianya ada di mulut. Hati-hati dengan lidah kita. Jangan pernah mudah keluar kata-kata yang jahat dari mulut kita. Dalam perjanjian baru dikutip kembali oleh Petrus karena Tuhan benar-benar mau menolong kita. Tuhan berkata di Yakobus dikatakan seperti ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi dia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Apa artinya? Apa artinya? Artinya dengan lidah yang sama,
memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama mengutuki orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah orang, merendahkan orang. Dan Yakobus ngomong, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Pak, sejak aku diselamatkan aku gak pernah ngutuk orang kok. Anda tahu definisi mengutuk? Mengutuk adalah mengatakan sesuatu yang membuat seseorang ini terpuruk. Seperti memfitnah, menjelek-jelekan, mengatakan yang enggak benar terhadap seseorang. Ya. Sebagai contoh aja. Anda tahu ketika Yesus mengutuk pohon ara? Ketika Yesus mengutuk pohon ara, apakah Yesus ngomong, aku kutuk kamu? Anda pernah memperhatikan enggak? Ketika Yesus mengutuk pohon ara, apa yang dia katakan? Kita lihat. Apa yang Yesus katakan? Markus pasal 11. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi kalau Anda berkata kepada anak saudara, kamu itu ceroboh. Kamu itu selalu ceroboh nak. Anda tanpa sadar, Anda mengutuk anak saudara. Jadi Tuhan berkata apa? Siapa yang dapat mengekang lidahnya, dia orang yang utuh. Dia yang punya integritas dalam karakternya. Susah loh, saya sendiri belajar untuk mengekang lidah saya. Ingat, semua perilaku orang tidak ada yang sempurna. Sampai nanti Yesus datang kembali, ya di awan-awan menjemput kita dan kita dapat tubuh yang baru nanti. Gak ada yang sempurna dalam perilaku. Tapi ketika Anda bisa mengekang lidah saudara, Anda memiliki karakter yang utuh, yang lengkap. Orang yang berintegritas itu artinya orang yang utuh. Nah, yang menarik, kata shalom di dalam bahasa Ibrani-nya artinya juga utuh, wholeness, dan juga sehat. Artinya sehat. Shalom itu sehat juga, ada artinya sehat. Shalom itu memiliki kekayaan arti di dalam bahasa Ibrani-nya. Berarti kalau sakit tidak ada shalom. Tidak ada keutuhan, tidak ada kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, Tuhan telah memberikan kepada kita karunia. Semua kita punya karunia dan berbeda-beda. Karunia itu diberikan kepada gerejanya. Ketika gereja lahir. Kapan kelahiran gereja? Ketika hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun. Dan di manakah terjadinya? Di Gunung Sion. Karena Pentakosta pertama ada di Gunung Sinai. 3.000 orang mati. Tapi Pentakosta di dalam perjanjian baru ada di Gunung Sion. Roh Kudus turun. Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Semua dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan 3.000 orang diselamatkan. Di Pentakosta pertama 3.000 orang meninggal di kaki Gunung Sinai. Tapi di perjanjian baru ketika tiba hari Pentakosta 3.000 orang diselamatkan. Itu di gunung yang berbeda, di Gunung Sion. Nah, tahukah saudara, Gunung Sion adalah gunung yang dicintai Tuhan, disukai Tuhan. Gunung Sion. Kita baca ya. Mazmur 78 ayat 68. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Aku suka sama Gunung Sion. Tuhan yang ngomong. Tuhan memilih Gunung Sion, bukan Gunung Sinai. Ayat selanjutnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya di sini. Di mana? Di Gunung Sion. Aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi yang memilih Sion itu Tuhan sendiri.
Bagaimanapun juga banyak orang yang mau mengambil Yerusalem, yang di Bukit Sion nggak mungkin bisa. Karena Tuhan sendiri yang sudah memilih Sion. Dan Sion adalah gunung yang disukai Tuhan. Dan dari semua gunung, Tuhan memilih Sion. Bahkan Tuhan menantang semua puncak-puncak gunung. Karena mereka, kita baca ya. Tuhan menantang semua puncak-puncak gunung yang terkenal. Dan berkata seperti ini, Mazmur pasal 68 ayat 17. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu? Mengapa kamu cemburu kepada gunung yang dikehendaki Elohim menjadi tempat kedudukannya? Anda pernah baca ini? Anda pernah menemukan ini? Pernah ya? Tuhan menantang gunung-gunung lainnya. Aku yang memilih. Kamu jangan cemburu. Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Jadi kalau kita dipilih sama Tuhan, luar biasa. Anda ini spesial. Ya, spesial. Banyak orang iri kepada kita. Kamu ngapain cemburu? Ya. Kenapa Tuhan memilih Gunung Sion? Karena di Gunung Sionlah tempat berkumpulnya murid-murid Yesus, para rasul, dan orang percaya di hari Pentakosta. Dan kali itu, saat itu, 3.000 orang diselamatkan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Dia selalu memberikan Roh Kudus-Nya supaya memberikan kehidupan. Kalau kita jeli, menyelidiki Alkitab, Alkitab menggunakan kata kehidupan atau life, hidup, itu melebihi kesembuhan. Melebihi kesembuhan. Karena apa? Karena begitu Anda menerima kehidupan Tuhan, menerima ruah Elohim, itu ada kehidupan Tuhan. Untuk apa? Untuk membangkitkan tubuh saudara. Untuk menyembuhkan, menghidupkan tubuh saudara. Saat Anda menerima kesembuhan, contoh kepada lambung saudara. Mungkin lambung saudara ada yang bermasalah. Tuhan melepaskan kehidupan di sana. Apapun organ tubuh Anda yang sakit, Tuhan melepaskan di situ. Apa? Melepaskan apa? Kehidupan. Jadi segala bentuk kematian di tubuh saudara, itu bukan karena dosa saudara. Itu karena dosa Adam. Karena dosa Adam semua sakit penyakit masuk. Muncul. Bukan dosa saudara. Ya. Tubuh kita ini masih tubuh yang alami. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau memelihara hidup kita. Suatu hari nanti kita akan menerima tubuh kemuliaan yang selamanya muda, selamanya kuat, selamanya tidak pernah mati. Itu yang kita tunggu-tunggu nanti. Pengangkatan. Nah, itulah tubuh kemuliaan yang kita nanti-nantikan. Tapi sebelum itu terjadi, pengangkatan belum ya. Sebelum itu terjadi, kita butuh namanya Holy Spirit. Holy Spirit itu harus termanifestasi di dalam tubuh kita. Untuk menghidupkan tubuh kita. Nah, saya akan bawa Anda untuk melihat sebuah penglihatan di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, penglihatan ini dilihat sama Nabi Yeskiel. Dan Nabi Yeskiel tentunya melihat dapat penglihatan ini dari Tuhan tentang Bait Elohim. Inilah penglihatannya. Yeskiel, kita buka Yeskiel pasal 47 ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Anda ingat Mazmur pasal 1 ayat 2? Kita buka ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan artinya meditate. Ya. Merenungkan di sini artinya meditate. Artinya dengan mulut saudara, kaitannya dengan mulut dalam bahasa Ibraninya, Anda harus cek, haga. Menggumam, menghafalkan.
Anda menggumam firman Tuhan. Anda ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menuntun aku di air yang tenang. Menggumam. Orang Israel melakukan itu. Ya, gumamkan. Dan apa yang terjadi? Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita kembali ke Yesaya. Yesaya pasal 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu. Dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Nah, ini yang menarik. Karena apa? Karena mendapat air dari tempat kudus. Kuncinya itu ada air yang mengalir dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Perhatikan ya, daunnya tidak layu. Daun berbicara tentang apa? Kesehatan saudara. Daunnya menjadi obat. Obat di situ di dalam bahasa Ibrani-nya ada akar kata kesehatan di sana. Daunnya itu sumber kesehatan saudara. Daunnya menjadi obat dan rahasianya adalah sekali lagi air dari tempat kudus. Ada air dari tempat kudus. Saya bertanya sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Dari air tempat kudus. Lalu saya ingat, tempat kudus itu kan bait Elohim. Betul ya? Tempat kudus itu kan bait Elohim. Hari ini, siapa bait Elohim itu? Kita. Ternyata di dalam kita mengalir air yang bisa menyembuhkan tubuh kita sendiri. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah, semakin Anda membiarkan aliran-aliran air itu mengalir, ini bersifat rohani ya, spiritual, maka akan ada penggenapan secara lahiriah. Kita membiarkan Roh Kudus bermanifestasi di dalam tubuh kita. Kita mau lihat ayat 1. Kita ke ayat 1. Yesaya 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Jadi sumbernya dari bait suci. Sekali lagi bait suci itu sekarang adalah saudara dan saya. The temple of God. Dan mengalir menuju ke timur. Nah, menuju ke timur ini menuju ke laut mati saudara. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat selanjutnya. Saya lompat ke 8, ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur ke laut mati. Kalau di sini disebut laut asin ya. Dan menurun ke lembah dan bermuara, akhirnya bermuara di laut asin. Laut mati ini. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Asalnya asin karena ada air dari bait suci, maka air itu disembuhkan. Air itu menjadi tawar. Ketika sampai di laut, air laut itu disembuhkan menjadi tawar. Laut selalu bicara mengenai kita, umat manusia, secara keseluruhan. Laut bergejolak, badai, dan Tuhan menenangkan badai. Itu sebabnya Yesus menenangkan badai. Hanya Yesus yang bisa menenangkan badai. Hanya Yesus yang bisa memberi kesembuhan untuk tubuh kita. Hanya Yesus. Jadi laut mati artinya apa? Manusia sudah mati, terputus, terpisah dari Allah.
dari Elohim. Mereka sudah mati. Sebab itu muncul masalah, kesehatan mental lah, kesehatan tubuh lah, kesehatan macam-macam. Muncul masalah-masalah sakit penyakit. Aku punya gejala inilah, aku punya gejala itulah, dan segala macam. Kematian juga bisa menyusup ke dalam keluarga kita. Kematian juga bisa menyusup ke dalam pernikahan kita. Itulah laut mati. Di situ ada kematian. Dan Yesus datang untuk mengalahkan kematian. Untuk mematikan kematian. Dia datang mengalahkan maut. Jadi sungai tadi adalah rahasianya. Ayat 9 kita buka. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Lihat ya. Kemana saja air sungai itu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan apa? Hidup. Akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini berbicara kemana? Tentang apa? Kemana saja Anda pergi, Anda akan membawa kehidupan. Karena ada kehidupan Tuhan di dalam saudara. Ada air kehidupan di sini yang mengalir. Ketika Anda pergi ke suatu tempat makan, mula-mulanya sepi pengunjung. Ketika saudara datang, saya sering mengalami sama istri saya. Ketika kita makan di tempat yang sepi, tiba-tiba banyak pengunjung datang makan. Saudara pernah kan mengalami itu? Karena Anda membawa kehidupan, Anda membawa berkat. Saya tunjukkan firman Tuhan di Zakaria. Zakaria mengatakan gini, kita adalah pembawa berkat. Maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Tuhan bukan hanya menyelamatkan saudara, tapi Tuhan ingin saudara menjadi berkat. Kemanapun saudara ada, saudara membawa kehidupan. Anda membawa berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Ini pesan Tuhan untuk kita menghadapi hari-hari nanti ke depan. Jangan takut, kuatkanlah hatimu. Aku sudah menyelamatkan kamu, dan kemanapun kamu pergi, kamu menjadi berkat. Ada kehidupan di dalam hidup kita. Anda semua akan menjadi berkat. Amin. Nah, kemudian Yeskiel pasal 47 ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Banyak jenis ikannya, karena ada aliran sungai yang berasal dari bait suci. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak, bukan hanya banyak, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya, ini satu bagian saudara laut mati itu. Tetapi ada rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Nah, jadi ini kita belajar bagaimana yang satunya disembuhkan, yang satunya enggak sembuh. Ya, tapi rawa-rawanya, payah-payahnya tidak menjadi tawar, tetap asin. Itu menjadi tempat mengambil garam. Jadi ada satu bagian dari laut mati itu disembuhkan, ada berbagai jenis ikan di sana, tapi ada bagian yang tidak disembuhkan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa? Ini sembuh, yang ini gak sembuh. Nah, saya akan tunjukkan. Kalau Anda buka peta di Alkitab, di belakang Alkitab Anda yang manual, ya, peta itu akan menunjukkan gambar laut mati. Nah, ini saya akan tunjukkan petanya, saya akan tunjukkan gambar dari satelit NASA, ya. Yang sebelah sana itu ujung kanan itu tahun 72 diambil. Yang tengah ini tahun 89. Dan yang di kiri sendiri ini tahun 2011. Nah, kita kalau lihat tahun 72, laut mati itu ada dataran yang menonjol di sana. Saya nggak pernah ke Israel ya. Mungkin Pastor Lili dan teman-teman ada yang ke sana. Anda perhatikan itu ada yang menonjol. Dan itu tersambung laut mati itu, Mas Yan. Ya. Nah, kemudian di tahun 89 dataran itu semakin menjorok
ke sebelah sisi yang lainnya. Dan sampai tahun 2011, ini saya tunjukkan peta laut matinya. Anda sedang melihat satu bagian laut mati, ada dataran yang menonjol dan terus berkembang. Dan apa yang Yeskiel lihat di dalam penglihatannya, sekarang sepertinya ada dua bagian laut mati. Ada bagian utara dan ada bagian selatan. Yang bagian utara itu dekat sama Yerusalem. Ya, dan itu dialiri dari Yerusalem. Air mengalir dari sana sampai ke Laut Mati, bagian utaranya. Dan bagian utaranya menjadi tawar. Ada banyak berbagai jenis ikan. Namun bagian selatan tetap asin. Tetap banyak, tidak ada kehidupan di sana, tidak menjadi tawar. Kenapa bisa begitu? Sekarang sudah tertutup semua. Sekarang ada daratan yang menutup antara bagian utara dan selatan. Nah, sekarang terdapat laut utara dan laut selatan. Saya percaya di dalam kita ada mengalir aliran sungai kehidupan yang konstan mengalir ke laut mati kita. Kita ini seperti laut mati. Jadi apapun yang ada mati di dalam hidup kita itu akan dibuat hidup. Sebagai anak-anak Elohim kita bisa menikmati aliran sungai kehidupan sekarang. Tapi masalahnya, manifestasinya gimana? Apakah Anda ingin umur panjang dan hidup bahagia, sehat? Pastikan seperti tadi, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Pakai mulut Anda untuk berdoa dalam bahasa roh. Pakai mulut Anda untuk memuji Tuhan. Seperti tadi Pastor Lili ngomong. Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pastikan tidak mengucapkan kata-kata yang jahat, yang buruk. Gunakan lidah untuk mengucapkan perkataan yang baik. Naikkan pujian, bermasmurlah di dalam roh. Berdoalah di dalam roh. Bernyanyilah di dalam roh. Maka tidak ada ruang untuk perkataan yang jahat. Kita semua ingin semua perkataan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang jahat, bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang menipu. Iblis selalu ingin membungkam mulut saudara dan mulut saudara dipakai untuk mengatakan hal-hal yang buruk sehingga Anda tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Ketika kita berangkat kerja, nyanyikan lagu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Jadi begitu Anda tiba di kantor, mungkin Anda bangun stres. Lenyap stres itu. Stres itu meleleh. Diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Semoga firman ini membuat kita sadar bahwa kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ada namanya aliran air hidup yang mengalir di dalam perut kita. Dikatakan dalam perut, dikatakan di dalam Alkitab itu dalam perut. Mengalir aliran-aliran air hidup di dalam hati kita. Sesungguhnya terjemahannya itu perut, belly. Saya ngomong kok belly ya Tuhan ya. Karena perut itu ya tempat syaraf-syaraf kita yang paling banyak itu di perut. Organ-organ tubuh yang paling penting itu di perut semua. Jadi di dalam perut ini penting terdapat aliran-aliran air hidup. Dan semoga saya berdoa, kita semua mengalami umur panjang dan mengalami hari yang penuh dengan hari-hari yang baik. Sepanjang tahun 2025 ini, Anda akan menikmati karya Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
saya terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus terus menerus yang akan membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru di dalam pengenalan akan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Semua yang diberkati Tuhan oleh firman Elohim, firman Kristus. Mari katakan bersama-sama dengan saya, amin.